Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait pengusaha yang minta arahan soal capres ya. Jadi terbentuk suatu kebiasaan ya dan keyakinan bahwasanya dan hal yang lata juga semuanya mendekat kekuasaan. Sebelumnya Pak Capres itu minta di-endorse karena diyakini dengan kekuatan kekuasaan itu ya bisa menggerakkan state financial resources yang ada untuk memenangkan. Nah, sekarang pengusaha justru tambah latah ya, juga menginginkan arahan ya. Kenapa tidak independen saja gitu ya, ataupun mandiri untuk menentukan siapa yang akan dipilih ya berdasarkan ide gagasan yang dibawa, entah itu saat ini yang masih pro dengan kekuasaan Prabowo dan Ganjar atau yang membawa narasi perubahan yaitu Anies Baswedan. Nah, HIPMI pada pertemuannya meminta arahan ya. Justru aneh ya, mereka yang saat ini digambarkan sebagai sosok pemuda yang fresh ya, mempunyai gagasan dan pandangan yang visioner ya, masih saja beranggapan ya tidak mempunyai kepercayaan diri untuk menentukan siapa yang akan dipilih gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Akbar Himawan Bukhori meminta arahan kepada Presiden Jokowi mengenai arah dukungan dalam Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di depan Jokowi. Akbar menyampaikannya lewat sebuah pantun dalam acara Rakernas HIPMI di IC BSD Tangerang Selatan Kamis. Rakernas dibuka Presiden Jokowi, HIPMI semua hadir di sini. 3 baca pres siap menanti. HIPMI solid tunggu arahan Presiden Jokowi. Nah, kita sedih gitu ya. Kenapa semuanya harus mendekat kekuasaan? Padahal mereka harusnya bisa mandiri gitu ya. Dan ini sangat berbeda sekali ya pada masa pemerintahan Presiden SBY. Saat ini seakan-akan ya kekuasaan itu jaminan mutu, ada jaminan akan mendapatkan segalanya. Mendekat kekuasaan ya akan juga dapat ya jaminan mendapatkan kue. Nah, ini ya yang parah gitu ya. Saat berpidato, Jokowi mengatakan ia adalah bagian dari HIPMI. Ia bercerita tentang bergabung dengan HIPMI sejak berwirausaha di Solo. Dia merasa HIPMI adalah keluarganya. Dengan demikian ia merasa tak masalah jika melakukan cawe-cawe dengan HIPMI. Jadi kalau mengarahkan enggak apa-apa, jadi kalau cawe-cawe juga enggak apa-apa, karena kan di keluarga sendiri kan, ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan maksud cawe-cawe kepada wartawan. Dia tak menutup kemungkinan cawe-cawe itu mengarah ke pilihan politik Presiden Pilpres 2024. Ini urusan usaha, HIPMI ini urusan dunia usaha. Kalau nanti urusan politik ya bisa juga, ujar Jokowi tertawa. Sejauh ini sudah ada 3 tokoh yang dikadang-kadang bakal menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan didukung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara itu Prabowo mendapat dukungan dari Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PBB. Ganjar Pranowo menuai dukungan dari PDIP, Hanura, Perindro, dan P3. Akan tetapi belum ada calon wakil presiden yang ditentukan oleh mereka. KPU pun belum membuka masa pendaftaran kandidat. Pendaftaran baru dibuka pada Oktober mendatang. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan HIPMI yang juga kebelet untuk mendapat menginginkan arahan gitu ya ke Presiden Jokowi ya. Dan Presiden Jokowi membalas ya karena pernah masuk dalam HIPMI perlu rupanya untuk bisa cawe-cawe ya. Jadi ini kebiasaan yang jarang dilakukan oleh presiden ya. Harusnya presiden itu mempunyai tupoksi sendiri, tugas sendiri, dan urusannya banyak sebenarnya yang harus bisa diselesaikan ya. Apalagi kalau kita melihat urusan Indonesia ini ya luar biasa sengkarutnya dan belum terselesaikan, terutama masalah utang yang menggundung ya, yang sekarang kalau kita melihat data ya sekitar 7.800 triliun, dan itu utang pemerintah saja, belum utang dari
BUMN, belum juga tanggungan pensiun TNI Polri yang jumlahnya kalau ditotal bisa sampai 20.000 triliun ya, hampir 100% dari PDB ya. Belum masalah yang lain. Nah, saat ini yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi tentu saja sebelum masa akhir jabatannya tinggal kurang lebih setahun ya. Nah, kalau kita melihat HIPMI adalah himpunan anak muda ya, himpunan pengusaha muda yang sangat revolusioner gitu ya. Menjadi pengusaha muda gitu ya, harusnya bisa menempatkan diri untuk bisa ya menggambarkan kepada publik bahwasanya mereka itu adalah sosok pemuda yang mandiri gitu ya, dan tidak ikut-ikut ya, ataupun tidak lata untuk lebih mendekat kepada kekuasaan ya. Yang sebelumnya kita ketahui hampir baca pres yang bertarung ini ya, semuanya melihat potensi kekuasaan ini kunci untuk mendapatkan kemenangan gitu ya. Endorse dari Presiden Jokowi itu terus-menerus dicari ya, meskipun ketika ditanya oleh wartawan pasti akan ada bantahan, tetapi itu nyata bahwasanya endorse terhadap baca pres itu diyakini ya nanti bisa menggerakkan kekuatan financial resource ya, state apparatus untuk memenangkan sesuai dengan arahan kekuasaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Jokowi ya sebagai mencoba mencari legitimasi bahwasanya dulunya pernah menjadi HIPMI, tapi ingat sekarang adalah presiden ya, bukan HIPMI lagi. Artinya memang HIPMI itu adalah himpunan yang sangat besar ya, juga sangat berpengaruh ya, apalagi itu adalah kumpulan para pengusaha yang bisa menggerakkan financial resource-nya ya untuk untuk dipengaruhi oleh kekuasaan untuk memenangkan pilihan sesuai dengan keinginan kekuasaan istana saat ini. Nah, sejauh ini ya kalau kita melihat tidak cukup ya isu cawe-cawe yang terjadi beberapa minggu yang lalu ya, terkait cawe-cawe yang sudah bukan merupakan ranah tugas dari presiden ya, karena tugas presiden itu ada sendiri dan PR-nya banyak sekali ya. Nah, mumpung ketika belum selesai masa tugas ya, kan lebih baik gitu ya menyelesaikan fokus pada tugas daripada lebih kepada cawe-cawe ya. Cawe-cawe yang dalam arti sesungguhnya itu ya bukan merupakan tugasnya gitu ya. Dan kemarin aja sudah banyak yang protes ya. Beda sekali ya sikap presiden pada saat masa pemerintahan SBY yang bisa lebih longgar ataupun lebih bebas ya bagi partai politik itu untuk menentukan arah politiknya. Nah, sekarang seakan pengaruh kekuasaan itu sangat kental untuk dipakai untuk memenangkan sesuai dengan keinginan istana. Nah, indikasinya sudah banyak sekali gitu ya, dari endorse kepada baca pres yang saat ini diyakini didukung oleh Jokowi ya, meskipun di depannya itu tegak lurus kepada keputusan partai, tetapi di belakang ya sudah banyak yang melihat bahwasanya kecenderungan Presiden Jokowi itu ya kepada Prabowo gitu ya, karena itu lebih mantap ya sebagai pemimpin, ataupun Prabowo itu sebagai ketua umum partai yang lebih bersifat mandiri dan independen dibandingkan dengan Ganjar yang masih disetir dengan ketua umumnya dan sebagai petugas partai. Nah, kalau kita melihat arahan pasti akan tidak usah langsung menyatakan sikap yang eksplisit gitu ya, cukup dengan kerjipan mata ya, semua orang paham bahwasanya dukungan itu ya saat ini lebih cenderung istana itu ke Prabowo gitu ya daripada ke Ganjar Pranowo. Itu bisa dilihat dari berduyun-duyunnya gitu ya, relawan, kemudian juga partai politik yang semuanya mendukung Ganjar, tapi ketika melihat kenyataan justru
arah dukungannya itu disesuaikan dengan keinginan Presiden Jokowi, ya. Entah itu relawan yang sudah mendukung Prabowo dan juga gestur politik yang ada terlihat dari Presiden Jokowi. Kita tunggu saja apakah cawe-cawe ini justru akan tentu saja membuat kerugian, ya, memberikan kerugian bagi HIPMI yang harusnya bisa lebih mandiri sebagai kumpulan pengusaha yang bright, ya, yang cemerlang, yang harusnya bisa mempunyai sifat kemandirian untuk menentukan siapa yang sesuai untuk cocok, ya, untuk menciptakan iklim kondisi bisnis yang lebih baik. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.